underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, DPR diminta oleh Presiden membuat undang-undang yang lebih berkualitas. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Itu ya kritikan dari Bapak Presiden kita yang secara halus ya. Jadi memang selama ini kalau kita lihat dan dengar-dengar dari televisi misal seperti itu, juga dari koran-koran media cetak itu, memang kalau pas DPR itu ada sidang, yang kita lihat apa? Banyak yang ngantuk, banyak yang mainan HP, SMS atau WA gitu kan. Juga ada banyak yang tertidur malahan ya. Kelihatan tuh fotonya ya, tertidur, mungkin ngorok gitu ya. Oke, jadi memang kalau melihat seperti itu ya diragukan apakah hasilnya undang-undang yang dibuat itu bisa terjadi dengan bagus. Kalau kita lihat perdebatan-perdebatannya pun sepertinya banyak sekali yang tidak membicarakan esensinya persoalan, tetapi malah yang di luar konten yang seperti itu malah yang diperdebatkan ya. Jadi ini kan ragu-ragu apakah memang peraturan atau undang-undang yang dibuat itu bermutu. Oke, sebenarnya selama ini apakah ada presiden yang berani mengkritik DPR, Om Bob? Kalau kita lihat kan nggak pernah ada ya. Zaman Presiden SBY itu juga kelihatannya adem-adem saja, tidak pernah terjadi ya. Tetapi ada juga presiden kita, yaitu Gus Dur, yang waktu itu kritiknya keras. Tidak seperti Pak Jokowi sekarang ini. Waktu itu kalau Gus Dur kritiknya kan, kita masih ingat kan, dia mengatakan bahwa anggota DPR atau DPR kita itu seperti taman kanak-kanak. Karena kritiknya keras, akhirnya kan Gus Dur menjabat presiden tidak sampai habis kan. Iya. Nah, kok kelihatannya getol sekali DPR ini membuat undang-undang. Kira-kira apa penyebabnya, Om Bob? Kalau kita mensitir apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi, kata-katanya kan jangan-jangan itu hanya mencari saweran gitu kan. Ya memang betul juga, karena sepertinya itu ada aturan. Setiap ada rapat, itu uang rapatnya masing-masing anggota itu dapat 5 juta. Jadi seperti kita kan, kalau kepingin dapat banyak duit ya harus diselenggarakan banyak rapat. Ya makin banyak undang-undang yang dibuat, berapa uang yang ngalir ke anggota DPR itu ya. Ya tetapi kan Presiden mengatakan jangan karena duit itu terus bikin aturan sembarangan ya. Bikin undang-undang yang mutunya kurang. Ya, memangnya ada undang-undang yang tidak bermutu, Om Bob? Iya, selama ini kalau kita meneliti kan ada beberapa undang-undang yang kelihatannya nggak bermutu. Misalnya ini, sepeda motor harus menyalakan lampu besar pada siang hari. Coba bayangin. Kalau lampu besar semua sepeda motor itu lewat bareng gitu, yang ketemu gimana? Kan matanya jadi silau semua. Kan itu malah bisa menjadi kecelakaan kan? Itu ya. Kalau lampu kecil mungkin masih masih nggak apa-apa lah. Tapi ini lampu harus lampu besar ya. Terus juga mengenai itu lalu lintas kan? Di mana-mana ini kalau kendaraan setirnya kanan ya, itu belok kiri semua itu jalan terus. Tapi sekarang peraturannya belok kiri harus ikut aturan lalu lintas ya. Kalau ada pertigaan, itu lurus juga nggak boleh. Ini kan membuat jalan malah tambah macet. Nah ini apakah itu undang-undang itu betul? Apakah itu undang-undangnya bermutu? Nah kan perlu dipertanyakan ya. Terus juga nih, pemakaian helm harus memenuhi standar. Kalau tidak pakai helm, itu ditangkap, langsung ditilang. Kita nggak tahu itu yang punya perusahaan helm siapa gitu kan. Nah, terus sebetulnya kalau helm itu kan yang diwajibkan kalau jalan keluar kota ya. Atau dalam kota yang jauh-jauh, yang jalan-jalannya lebar-lebar itu yang larinya kenceng. Tapi kalau di komplek perumahan, itu bagaimana? Apa harus pakai helm? Terus juga misalnya itu ibu-ibu kita yang pakai kebaya ya, rambutnya kan disanggul begitu cantik. Nah, kalau dia naik sepeda motor gimana? Harus pakai helm kan, jadi runyam semua ya. Jadi mestinya
pakai helm itu ya jangan dipaksain. Tapi kalau dalam perjalanan luar kota, misalnya dari Jakarta ke Bogor, dari Semarang mau ke Kudus, ya itu pakai helm ya. Tapi kalau cuma dalam kota, di dalam komplek-komplek yang jaraknya cuma 100 meter, 500 meter, wah, gimana ya? Mestinya perlu ditinjau ya, peraturan ini termasuk yang kurang bermutu. Adakah contoh selain itu, Om Bob? Ada, itu misalnya undang-undang perkawinan ya. Sekarang kalau perkawinan beda agama, ini kan sekarang bingung nih. Yang sekarang yang mengesahkan pernikahannya ini siapa? Ya, karena undang-undang tidak memperkenankan. Nah, ini kan juga undang-undang yang tidak menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jadi memang kritik dari Pak Presiden ini ya harus betul-betul bisa diresapi anggota DPR yang terhormat ini agar supaya putusan-putusan yang diambil oleh DPR di dalam membuat undang-undang itu tidak diketawain sama luar negeri ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om